Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4, pendahuluan fisika inti kelas C jurusan Pendidikan Fisika Universitas Siliwangi. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai reaksi fisi dan reaksi fusi serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai reaksi fisi dan fusi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 memiliki 6 anggota. Yang pertama yaitu ada Putri Haliza Rahma dengan NPM akhir 073, kemudian Syifanul Azmi dengan NPM akhir 085, kemudian ada Muhammad Gilang Ramadan dengan NPM akhir 087, yang keempat ada Muhammad Rizky Somantri dengan NPM akhir 092, yang kelima ada Risa Dewi Novitasari dengan NPM akhir 095, dan yang terakhir ada Retno Nopita dengan NPM akhir 501. Pada pembelajaran kali ini ada 4 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama ada reaksi fisi, yang kedua ada pemanfaatan reaksi fisi, yang ketiga ada reaksi fusi, dan yang terakhir ada pemanfaatan reaksi fusi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai reaksi fisi. Proses fisi nuklir dapat didefinisikan sebagai pembelahan inti berat menjadi inti yang lebih ringan atau melepaskan sebuah energi. Nah, sifat dari proses fisi nuklir itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah alamiah, yang kedua yaitu buatan. Alamiah yaitu usia paru berorde 10 pangkat 16 tahun, sedangkan buatan yaitu eksitasi inti. Fisi nuklir merupakan proses pembelahan inti berat menjadi dua atau lebih inti yang lebih ringan dengan melepaskan energi. Reaksi fisi merupakan salah satu reaksi nuklir yang paling praktis. Umumnya, pembentukan nukleus gabungan ketika nukleus dengan A lebih dari 230 menyerap neutron datang. Beberapa nukleus gabungan kemudian akan terpecah menjadi dua atau lebih potongan inti bermassa sedang dan neutron-neutron tambahan. Reaksi pembelahan inti memperlihatkan bahwa setiap pembelahan inti oleh satu neutron menghasilkan 2-4 neutron. Setelah satu atom uranium 235 mengalami pembelahan, neutron hasil pembelahan dapat digunakan untuk pembelahan atom uranium 235 yang lain, dan seterusnya sehingga dapat menghasilkan reaksi berantai. Pembelahan inti selalu menghasilkan energi sekitar 200 MeV pada setiap pembelahan intinya. Energi yang dihasilkan pada pembelahan 235 gram uranium 235 ekivalen dengan energi yang dihasilkan pada pembakaran 500 ton batu bara. Nilai 200 MeV diperoleh dari 170 MeV adalah energi kinetik pecahan fisi, 5 MeV adalah kombinasi energi kinetik neutron-neutron fisi, 15 MeV adalah energi beta minus dan sinar gamma, dan 10 MeV adalah energi neutrino atau antineutrino yang dibebaskan dalam peluruhan beta minus dari potongan-potongan fisi. Selanjutnya, pada reaktor nuklir, jumlah fisi per satuan waktu dikontrol oleh penyerapan kelebihan neutron, sehingga secara rata-rata, satu neutron dari setiap fisi akan menghasilkan fisi baru, di mana panas yang dibebaskan akan digunakan untuk membuat uap guna menggerakkan turbin dan membangkitkan tenaga listrik. Nah, jika reaksi tersebut tidak terkontrol sehingga setiap fisi menghasilkan lebih dari satu neutron yang mampu menghasilkan fisi selanjutnya, maka jumlah fisi akan naik secara geometris, sehingga membuat seluruh energi sumber terlepas dalam interval waktu yang singkat dan menghasilkan bom nuklir. Berikut merupakan bentuk umum reaksi fisi inti. Dengan Z1 tambah Z2 sama dengan 92, A1 ditambah A2 ditambah epsilon itu sama dengan 236,
dan S adalah sebuah bilangan bulat. Jumlah S dari neutron yang dilepaskan dalam proses fisi unsur tertentu akan bergantung pada potongan-potongan akhir yang dihasilkan. Untuk reaksi di atas, rata-rata jumlah neutron yang dilepaskan dalam satu fisi menurut eksperimen adalah sekitar 2,5. Angka tersebut dihasilkan dari suatu rata-rata yang diambil alih oleh seluruh reaksi. Kemudian, proses pemisahan inti. Terdapat 4 gambar urutan perubahan bentuk inti pada fisi inti. Pada gambar A terlihat inti diberi energi aktivasi untuk menjadi lonjong. Kemudian pada gambar B terjadi vibrasi kolektif, dan pada gambar C energi eksitasi rendah akan terjadi osilasi, sehingga pada gambar D terlihat energi eksitasi besar inti akan terdeformasi, di mana suatu inti berat stabil ibarat tetes air dengan bentuk keseimbangan agak sedikit melonjong pada gambar di atas. Nah, apabila inti itu diganggu, seperti menyerap sebuah neutron atau proton berenergi tinggi, maka tetesan inti akan bervibrasi. Bentuk inti berubah dengan cepat berulang kali dari bentuk yang lebih lonjong ke yang agak bundar. Bila inti tertarik ke bentuk yang sangat lonjong, maka energi tolakan kolom tidaklah banyak berubah, tetapi gaya inti melemah karena bertambahnya luas permukaan inti. Dengan penarikan yang cukup kuat, bagian tengah tetesan inti menjadi hampir putus, hingga inti dengan mudah terbelah menjadi dua bagian oleh tolakan kolom. Kedua bagian ini saling terdorong jauh sehingga fisi nuklir dapat terjadi. Selanjutnya, skema dalam proses fisi nuklir. Terlihat pada diagram, pada suatu proses fisi yang terjadi akan diperoleh neutron yang dihasilkan dapat melakukan fisi lanjut dengan hasil pemancaran jumlah neutron yang makin banyak akan diikuti dengan lebih banyak fisi dan seterusnya. Kemudian terdapat dua jenis neutron yang dihasilkan, yakni neutron langsung dan neutron tunda. Neutron langsung merupakan neutron yang dipancarkan pada saat pemecahan fisi, sedangkan neutron tunda dipancarkan setelah terjadinya kerusakan pecahan-pecahan inti yang berat, di mana neutron yang dihasilkan itu dapat hilang sehingga diperlukan moderator. Nah, moderator ini dapat berupa air biasa, air berat, dan karbon. Kemudian, tidak selalu 3 neutron yang muncul pada suatu proses fisi. Namun, secara rata-rata neutron yang dihasilkan adalah kurang lebih 2,5. Sehingga energi yang dibebaskan adalah sekitar 200 MeV, yang berasal dari 80% energi kinetik pecahan fisi dan 20% dari energi peluruhan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari reaksi fisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dulu dari reaksi fisi. Ada beberapa yang membuat reaksi fisi ini itu istimewa gitu. Yaitu poin pertama, sebagian besar energi yang dihasilkan sebagai energi kinetik pecahan fisi. Inti pecahan yang relatif berat ini tidak bergerak jauh dalam teras reaktor karena saling bertumbukan dengan atom-atom bahan bakar teras reaktor. Energi kinetik yang hilang akan menghasilkan panas. Nah, panas ini digunakan untuk mendidihkan air, kemudian menghasilkan uap untuk memutar turbin, sampai akhirnya yang menghasilkan daya listrik. Nah, selanjutnya, jumlah neutron yang dihasilkan lebih dari satu sehingga dapat menghasilkan fisi berantai. Berarti karena mungkin jumlah neutron yang menghasilkan lebih dari satu, fisi ini akan membuat reaksi yang banyak gitu, sehingga yang dimanfaatkan nanti untuk teknologi fisi ini akan lebih banyak. Nah, selanjutnya, satu-satunya reaksi nuklir yang dapat dikendalikan. Jadi reaksi fisi ini dapat sangat mudah sekali dikendalikan. Yaitu di teras reaktor pada prinsipnya adalah mengendalikan jumlah neutron yang dihasilkan agar tidak memicu ledakan nuklir karena jumlah neutron yang berlebih dan menumbuk inti 235 uranium. Pengendalian dilakukan dengan menyisipkan bahan penyerap neutron ke dalam teras reaktor seperti kadmium yang memiliki penampang serat neutron yang tinggi. Nah, itu mungkin beberapa kelebihan dari reaksi fisi. Nah, ada kelebihan berarti tidak ada kekurangannya gitu. Yaitu kekurangan dari reaksi fisi ini adalah satu-satunya inti yang secara alamiah
baik untuk reaksi fisik adalah 235 uranium. Tetapi dari batuan uranium di alam jumlahnya hanya 0,7% isotop 230 uranium. Sedangkan sisanya adalah 238 uranium yang jumlahnya 99,30%. Jadi tidak fissionable, artinya apa yang kita ini berkaitan dengan supply demand. Apa yang kita butuhkan itu kurang gitu ya. Jadi mungkin untuk reaksi fisik ini sangat kemungkinan untuk dijadikan teknologi sangat kecil karena jumlah uranium 235 uranium ini memiliki di alam itu hanya sebesar 0,7% gitu. Jadi tidak cukup untuk alternatif energi nanti untuk masa depan. Solusinya membuat reaktor pembiak yang digunakan untuk menghasilkan inti sebagai bahan bakar seperti menghasilkan 239 PU yang tidak terdapat di alam tetapi dapat dibuat di reaktor pembiak. Seperti itu. Selanjutnya neutron yang dihasilkan bereaksi cepat dan energi kinetik sebesar MeV. Neutron dengan energi yang terlalu tinggi memiliki probabilitas yang rendah untuk merangsang proses terjadinya fisi baru. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan memberi moderator untuk memperlambat mengurangi energi kinetik neutron karena berbenturan dengan atom-atom moderator. Nah, moderator yang efektif adalah moderator dengan massa yang relatif mendekati massa neutron. Moderator yang umumnya dipakai adalah air biasa, hidrat, dan karbon. Selanjutnya, neutron yang dapat hilang. Neutron dapat hilang dapat disebabkan karena lolos dari permukaan reaktor, diserap moderator, dan diserap 238 uranium. Pelolosan dari permukaan reaktor dapat diminimumkan dengan membuat teras reaktor sebesar mungkin sehingga nisbah permukaan terhadap volume kecil. Sedangkan penerapan oleh moderator dapat ditiadakan dengan menggunakan moderator air berat karena penampang penyerapan neutron air berat adalah 0. Dan yang terakhir adalah energi yang dihasilkan menghasilkan panas yang berlebihan dapat menguras teras reaktor sehingga memerlukan pendingin. Nah, itu mungkin energi yang untuk reaksi fisi ini ya karena kinetiknya tinggi, jadi kalor yang dihasilkan oleh energi ini menjadi menjadi sangat panas gitu, sehingga melakukan sebuah cooler yang cukup untuk mengcover panasnya dari reaksi fisi ini. Nah, itu mungkin kekurangan dan kelebihan dari reaksi fisi. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan reaksi fisi. Nah, reaksi fisi di sini pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di masa depan. Nah, reaksi fisi ini jadi dapat dimanfaatkan untuk reaksi pembangkit listrik tenaga nuklir. Di sini kan kita sudah mengenal beberapa pembangkit listrik yaitu seperti gas, air, angin gitu. Dan ya pembangkit listrik yang biasa kita temui di masyarakat gitu atau dimanfaatkan. Dan di sini reaksi fisi ini juga bisa dimanfaatkan untuk di pembangkit listrik tenaga nuklir gitu. Seperti itu. Reaksi fisi pada pembangkit listrik tenaga nuklir masa depan. Salah satu yang membuat energi nuklir menjadi energi alternatif yang menjanjikan adalah energi yang dihasilkan dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya. Energi nuklir jauh memberikan kelimpahan energi, bahkan mengalahkan energi fosil berkali-kali lipat. Energi nuklir fisi dapat menghasilkan energi sebesar 200 mega elektron volt. Salah satu reaksi fisi pada pembangkit listrik tenaga nuklir yaitu reaksi antara uranium dengan neutron, di mana ketika uranium direaksikan dengan neutron maka akan menghasilkan barium ditambah kripton ditambah 3 neutron ditambah E sebagai energi. Dengan massa reaktan dan produk sebagai berikut. Untuk massa reaktan terdiri dari uranium dan neutron. Massa uranium sebesar 235,125 SMA dan massa neutron sebesar 1,009 SMA, sehingga massa total untuk reaktan sebesar 236,134 SMA. Sedangkan untuk produk terdiri dari barium, kripton, dan 3 neutron,
di mana massa barium sebesar 140,958 SMA dan massa kripton sebesar 91,926 SMA dan massa 3 neutron sebesar 3,027 SMA, sehingga massa total produknya sebesar 235,911 SMA. Namun, dari total massa reaktan dan produk terdapat perbedaan yang kemudian menjadi energi yang dimanfaatkan pada pembangkit listrik, di mana E sama dengan delta M dikalikan C kuadrat, sama dengan massa reaktan dikurangi massa produk dikalikan C kuadrat, atau E sama dengan massa reaktan dikurangi massa produk dengan satuan SMA dikalikan 931 dengan satuan mega elektron volt per SMA, sehingga E sama dengan 236,134 dikurangi 135,911 SMA dikalikan 931 mega elektron volt per SMA, sehingga menghasilkan E dengan hasil pembulatan sebesar 207 mega elektron volt. Energi itu berarti energi pembelahan inti yang dihasilkan untuk reaksi 235 gram uranium-235 yang setara dengan energi yang dihasilkan pada pembakaran 500 ton batu bara. Reaksi fisi menghasilkan energi yang sangat besar. Energi ini merupakan energi ramah lingkungan yang tidak menghasilkan karbon atau bahan lainnya yang kerap kali menyebabkan efek rumah kaca. Keamanan reaktor yang tinggi di mana memiliki sistem layar pelindung berlipat-lipat, mulai dari bagian asembel bahan bakar, beton pelindung, dan sebagainya. Pada reaktor fisi, semua isotop fissionable dan fisil mengalami sedikit fisi spontan yang melepaskan beberapa neutron bebas ke bahan bakar nuklir. Selain itu, neutron yang terus diproduksi akan melakukan tumbukan dan mengalami fisi berantai yang tidak mudah dikontrol, terlebih jumlahnya dan juga pergerakannya yang begitu cepat yang mencapai 7% dari kecepatan cahaya. Hal tersebut diperparah dengan produk fisi yang bersifat radioaktif seperti thorium dan plutonium. Atom-atom tersebut juga rata-rata mempunyai umur yang panjang, bahkan melebihi umur bumi, sehingga perlu adanya penanganan dan pengolahan terhadap limbah tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai reaksi fusi. Reaksi nuklir adalah reaksi yang melibatkan inti atom. Biasanya terjadi antara inti atom dengan inti atom atau dengan partikel elementer yang menghasilkan produk yang berbeda dengan inti atom atau partikel sebelum reaksi. Secara umum, reaksi nuklir dapat dibedakan jadi dua, yaitu nuclear fusion atau reaksi penggabungan dan nuclear fisi atau reaksi pembelahan. Nah, selanjutnya yaitu reaksi fusi. Reaksi fusi yaitu penggabungan inti kecil menjadi inti yang lebih besar. Fusi inti terjadi terus-menerus di matahari. Nah, di matahari terdiri atas hidrogen dan helium. Di bagian dalamnya suhu mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius. Nah, teman-teman dapat dilihat ya di dalam PPT itu adalah contoh dari reaksi fusi. Nah, karena reaksi fusi hanya terjadi pada suhu yang sangat tinggi, reaksi ini sering disebut atau dinamakan dengan reaksi termonuklir. Nah, di samping adalah gambar reaksi berantai uranium. Nah, di bawahnya juga merupakan gambar reaksi pembelahan uranium. Pada reaksi fusi terjadi proses penggabungan dua atau beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat. Pada reaksi penggabungan inti dilepaskan energi yang sangat besar. Nah, contoh dari reaksi penggabungan inti dapat teman-teman lihat pada PPT.
Nah, reaksi penggabungan memiliki energi pengaktifan, yaitu untuk mengatasi gaya tolak-menolak antar kedua inti yang akan bergabung. Maka reaksi tersebut hanya mungkin terjadi pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 100 juta derajat. Pada suhu ini tidak terdapat atom melainkan plasma dari inti dan elektron. Energi yang dihasilkan dari satu reaksi penggabungan cukup untuk terjadinya reaksi penggabungan berikutnya, sehingga akan terjadi reaksi penggabungan inti secara berantai yang dapat menimbulkan ledakan termonuklir. Energi yang dihasilkan pada reaksi fusi sangat besar. Energi yang dihasilkan dari 1 kilo hidrogen pada reaksi fusi setara dengan energi yang dihasilkan pada pembakaran 20.000 ton batu bara. Penggunaan dari reaksi fusi yang terkontrol adalah dalam reaktor fusi dibandingkan dengan fisi, yaitu energi yang dihasilkan lebih tinggi. Selanjutnya relatif lebih bersih karena hasil reaksi fusi adalah nuklida-nuklida yang stabil. Nah, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk berlangsungnya suatu reaksi termonuklir perlu dikondisikan suhu yang sangat tinggi yang memungkinkan terbentuknya plasma sehingga jarak antar inti masuk ke dalam jarak gaya tarik-menarik nuklir. Nah, selanjutnya kekurangan dan kelebihan fusi. Nah, untuk kelebihan reaksi fusi yang pertama, reaksi fusi menawarkan kemungkinan pelepasan energi yang besar dengan hanya sedikit limbah radioaktif yang dihasilkan, serta dengan tingkat keamanan yang jauh lebih baik. Yang kedua, cadangan isotop yang terdapat di fusi jauh lebih banyak. Yang ketiga, produk reaksi fusi tidaklah bersifat radioaktif. Nah, yang terakhir, proses fusi adalah sulit untuk dimulai dan diawasi. Namun pada kenyataannya sedikit akan ada gangguan terhadap sistem sehingga akan mengakibatkan berhentinya reaksi ini bersama dengan sangat kecilnya jumlah reaktan yang terdapat di sistem. Nah, hal ini mencegah terjadinya kerugian daya yang sangat besar akibat kerusakan peralatan. Nah, untuk kekurangan reaksi fusi sendiri yaitu kelemahan reaksi fusi sebagai sumber energi adalah dibutuhkan suhu yang sangat tinggi dan yang besar dan pengetahuan yang sangat tinggi untuk mengolah sumber energi dari reaksi fusi. Sedangkan kelebihan dari reaksi fusi adalah energi yang dihasilkan lebih besar dan bahan bakar untuk reaktor fusi yaitu deuterium sangat berlimpah tersedia dalam air laut. Selanjutnya pemanfaatan reaksi fusi. Pemanfaatan fusi khususnya fusi nuklir memiliki potensi besar sebagai sumber energi yang bersih, berkelanjutan dan sangat efisien. Fusi nuklir adalah reaksi di mana inti atom ringan bergabung menjadi inti atom yang lebih berat, melepaskan energi yang sangat besar. Salah satu jenis reaksi fusi yang paling menyajikan adalah fusi nuklir dalam plasma deuterium tritium. Deuterium dan tritium adalah isotop hidrogen yang dapat dikemukakan dalam air biasa. Reaksi ini membutuhkan suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat besar untuk menjaga plasma tetap stabil. Nah, ada beberapa pemanfaatan reaksi fusi. Ada di sini kelompok kami merangkum ada 4 poin. Antaranya ada pembangkit listrik, ada sumber energi besi, bahan bakar nuklir yang berkelanjutan, dan aplikasi luar angkasa. Di pembangkit listrik ini, energi yang dihasilkan dari reaksi fusi nuklir jauh lebih besar dibandingkan dengan reaksi fisi nuklir yang digunakan dalam pembangkit listrik. Selain itu, fungsi tidak nuklir menghasilkan limbah radioaktif jangka panjang yang tadi saya sebutkan kelebihannya seperti pembangkit listrik tenaga nuklir konvensional. Selanjutnya, sumber energi bersih. Reaksi fusi nuklir tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polutan udara lainnya. Selain itu, bahan bakunya deuterium dan tritium dapat diperoleh dengan cukup melalui air laut dan litium yang tersedia secara berlimpah di bumi. Yaitu litium yang kita sering temukan di baterai-baterai rumah tangga yang untuk remote, untuk mobil remote, dan mungkin untuk beberapa perangkat lah yang menggunakan baterai. Nah, itu menggunakan litium dan itu salah satu unsur yang dapat menjadi bahan untuk reaksi fusi ini.
Jadi dapat mengatasi gitu pencemaran limbah, efek rumah kaca dan lain sebagainya yang dapat mengganggu lapisan ozon kita gitu, atau mungkin mengganggu lingkungan ya, menggunakan reaksi fusi ini. Selanjutnya ada bahan bakar nuklir yang berkelanjutan. Deuterium dapat diperoleh dari air laut dengan cukup berlimpah, sementara tritium dapat dihasilkan secara fusi dari unsur lithium yang ditemukan dalam kerak bumi. Bahan ini dapat digunakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan energi fusi nuklir dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada aplikasi luar angkasa. Nah, fusi nuklir juga dapat dimanfaatkan dalam misi luar angkasa, terutama untuk memberikan tenaga yang cukup tinggi dan tahan lama untuk wahana antariksa jauh. Reaksi fusi dapat menghasilkan energi yang lebih ringan dan lebih efisien daripada sistem pembangkit listrik konvensional yang digunakan saat ini dalam misi luar angkasa. Nah, ini mungkin dapat mengubah stigma masyarakat terkait pemanfaatan nuklir melewati reaksi fusi ini. Semoga jika masyarakat atau mungkin orang-orang awam ya yang tidak mengetahui gitu pemanfaatan nuklir ini, khususnya dari reaksi fusi ini, dapat merubah stigmanya sehingga dapat menerima energi alternatif khususnya dari nuklir ini diterima oleh masyarakat. Nah, mungkin itu beberapa pemanfaatan dari reaksi fusi. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kelompok 4 mengenai 4 pembahasan pada pembelajaran kali ini, yaitu mengenai reaksi fisi serta pemanfaatannya, reaksi fusi serta pemanfaatannya. Cukup sekian dari kami. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.